Aksi pencurian satu unit ponsel di sebuah warung makan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Pelaku pun mengembalikan ponsel milik korban usai video aksi pencuriannya viral di media sosial. Rekaman CCTV berdurasi 46 detik merekam aksi pencurian satu unit ponsel milik karyawan sebuah warung makan di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV nampak seorang pria sedang duduk di teras belakang sambil memantau situasi sekitar. Setelah dipastikan aman, pelaku kemudian berpura-pura nelpon dan langsung masuk untuk mengambil ponsel korban yang tercharger di atas meja. Usai aksinya viral di berbagai platform sosial media, pelaku berinisial RK, 37 tahun, memilih mengembalikan ponsel korban dengan menghubungi pemilik warung melalui pesan aplikasi percakapan. Pelaku mengaku khilaf lantaran beraksi dalam keadaan pengaruh miras. Seorang laki-laki duduk di sini. Iya, terus ada sekitar 2-3 menit duduk sambil mengintai di jendela sambil pelan-pelan masuk ambil HP di dalam. Sendiri dia, Bu? Sendiri, pakai baju merah. Itu dikenal atau tidak? Tidak. Bukan pelanggan di sini yang sering makan? Jam berapa kejadiannya? Jam 9.57. Oh, malam. Itu HP siapa? HP-nya pegawai tak? Iya, HP pegawai. Gimana lokasinya kemarin? Meski telah mengembalikan ponsel korban, pelaku tetap diserahkan ke Polsek Tamalate untuk selanjutnya diberikan pembinaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin, iNews melaporkan. Sudah jatuh tertimpa tangga, seorang pencuri Lombok di Temanggung. Selain jadi bulan-bulanan masa, pelaku juga dicekoki cabai hasil curiannya. Sepeda motor pelaku pun menjadi amukan kemarahan dengan dibakar. SH, pria 55 tahun, pelaku pencuri cabai, hanya bisa pasrah saat warga menjejeli mulutnya dengan cabai hasil curiannya. Pelaku tertangkap warga yang menyelidiki aksi pelaku mencuri cabai di Desa Kataan, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Aksi pelaku saat membawa satu karung cabai jenis seret dengan berat 30 kg sempat terekam CCTV. Pemilik sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Berdasarkan hasil rekaman CCTV milik korban tersebut, kemudian sejumlah warga Kataan menangkap pelaku. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku hingga babak belur dan membakar motor milik pelaku. Beruntung nyawa pelaku masih diselamatkan oleh petugas dari Polsek Ngadirejo yang kemudian mengevakuasinya ke Mako Polsek Ngadirejo. Oleh pemilik cabai, namun pelaku sudah berhasil kabur. Selanjutnya dari rekaman CCTV dari pihak korban menyelidiki dari nomor polisi kendaraan yang dipakai oleh pelaku, akhirnya ketemu di daerah Wanu Tengah, Parakan. Selanjutnya pelaku berhasil diamankan oleh warga. Selain pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti cabai dan rangka motor yang telah hangus. Polisi terus mendalami kasus, sementara pelaku bakal dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono, iNews melaporkan. Dramatis aksi seorang tukang pompa air mengagalkan pencurian sepeda motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Tukang pompa air sempat bergumul dengan pelaku hingga akhirnya gagal membawa kabur motor incarannya. Inilah rekaman CCTV saat seorang pelaku curanmor hendak beraksi mencuri sebuah sepeda motor di depan toko pompa air di Jalan Kapten Muslim, Medan, Sumatera Utara. Sementara Reza, seorang tukang pompa air yang sedang memperbaiki pompa air, tengah masuk ke toko untuk mengambil peralatan. Saat keluar toko, Reza melihat orang tak dikenal duduk di atas salah satu sepeda motor dan menghidupkannya dengan kunci yang masih menempel di kunci kontak. Mengetahui aksi pelaku, Reza langsung berusaha menggagalkan aksi pelaku dan meneriakinya maling. Warga sekitar pun langsung keluar dan mengejar pelaku curanmor. Meski sempat bergumul dan dikejar warga, pelaku yang berbadan besar berhasil melarikan diri tanpa membawa sepeda motor incarannya. Begitu saya keluar, saya melihat orang nggak dikenal, bukan teman saya, bukan rekan kita, langsung menghidupkan motor kita. Nah, dari situ saya refleks langsung keluar, langsung meeting si pelaku tersebut. Warga pun berharap petugas kepolisian menindak aksi kriminalitas yang kerap terjadi di kawasan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi nekat dilakukan seorang pria yang membakar rumahnya sendiri di Situbondo, Jawa Timur.
Diduga pelaku gelap mata dipicu cemburu buta terhadap istrinya yang telah pisah ranjang. Akibat kebakaran, sebuah rumah, 1 mobil, dan 6 motor hangus terbakar. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur. Api dengan cepat melahap seluruh isi bangunan yang mudah terbakar. Akibat kebakaran, rumah yang diketahui milik pasangan suami istri ini pun hampir rata dengan tanah. Diketahui pelaku pembakaran tak lain merupakan pemilik rumahnya sendiri berinisial T. T nekat membakar rumahnya lantaran dilanda cemburu buta terhadap sang istri. Beruntung saat kejadian, istri dan anak-anaknya berhasil menyelamatkan diri. Kejadian pembakaran ini berawal saat pelaku T tiba-tiba mendatangi rumah sambil membawa BBM jenis Pertalite. Tanpa basa-basi, pelaku pun langsung menyiramkan BBM tersebut sekeliling rumahnya dan menyalakan api. Sontok api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah beserta 6 motor yang ada di sekitarnya. Diketahui sebelum peristiwa terjadi, pelaku dan istrinya pisah ranjang yang dipicu masalah keluarga. Pelaku memilih keluar dari rumahnya dan kerap mengancam akan membakar rumah kepada istrinya. Unsur kesengajaan. Ya mungkin jelas sudah. Kalau sudah ada barang bukti bensin kan otomatis dibakar. Tinggal 2 pasang mungkin 10 liternya, disemburkan ke mobil langsung meledak. Berarti kasus ini sudah dilimpahkan ke pihak kepolisian ya? Sudah. Barusan sudah diminta keterangan apa lanjut atau bagaimana, apa bisa secara keluargaan karena bapak kandung. Ternyata anak pertama, anak kedua, terus istri tetap lanjut. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah sempat melarikan diri. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menangkap 2 pelaku penyelundupan ratusan ribu benih lobster yang akan dikirimkan ke Vietnam. Kedua pelaku yang bertugas sebagai kurir dijanjikan upah sebesar Rp500.000 dalam sekali beraksi. Petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster melalui Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selain itu, petugas juga menangkap 2 pelaku RH dan MIF yang berperan sebagai kurir. Keduanya berupaya menyelundupkan benih lobster sebanyak 125.310 ekor atau sekitar senilai 5,7 miliar rupiah. Benih yang sudah dikemas dalam koper rencananya akan diselundupkan ke negara Vietnam. Kedua pelaku sudah beroperasi sebanyak 2 kali dengan upah sebesar Rp500.000 dalam sekali kirim. 125.000 benih lobster dengan 2 orang tersangka dengan barang bukti, mobil, dan beberapa perlengkapan yang digunakan untuk selanjutnya akan dikirim ke Vietnam melalui Singapura. Kini petugas masih memburu pelaku utama kasus penyelundupan lobster ini. Sementara kedua pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara serta denda sebesar Rp1,5 miliar. Sementara untuk menjaga ekosistem laut, seluruh benih lobster dilepas liarkan di pantai Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Anyer, Serang, Banten. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas saat rumahnya terbakar di Lubuk Baru, Munah, Padang, Lawas, Sumatera Utara. Diduga kebakaran dari arus pendek listrik. Kebakaran menghanguskan 1 unit rumah di Desa Hutanopan, Kecamatan Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara. Warga yang mengetahui terjadi kebakaran berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api terus membesar serta meludeskan bangunan beserta isinya. Saat proses pendinginan, warga menemukan jasad seorang yang ternyata pemilik rumah. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Diduga pemilik rumah tertidur dan tidak bisa menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Langsung membesar hingga akhirnya membakar 1 unit rumah semi permanen ini, sehingga mengakibatkan kerugian berkisar 180 juta. Untuk ke korban jiwa dalam kejadian ini ada 1 orang, yaitu Taib Arahab, bernama Taib Arahab ya, dan dia tinggal sendiri di rumah ini. Sementara itu, kebakaran terjadi diduga karena hubungan pendek arus listrik.
Saat ini kasusnya masih ditangani pihak Polsek Barumun. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono iNews melaporkan. Toko mebel di Jalan Kertajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur terbakar hebat. Besarnya kobaran api membuat pemilik toko terluka dan petugas damkar mengalami sesak nafas dalam kebakaran tersebut. Api langsung membakar habis toko mebel Sumber Rezeki di Jalan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan berlantai 3 tersebut. Bahkan kobaran api dengan cepat menjalar ke rumah pemilik toko yang berada tepat di belakang toko mebel tersebut. Api kian tak terkendali lantaran banyak bahan mudah terbakar, baik di toko mebel maupun rumah di sampingnya. Petugas pemadam yang datang kesulitan memadamkan api lantaran pekatnya asap. Bahkan seorang petugas damkar juga mengalami sesak nafas saat berupaya memadamkan api. Salah satu penghuni rumah juga terluka saat berusaha menyelamatkan barang berharga. Terus api dari mana, Pak? Ya dari Sumber Rezeki. Apa yang diangkat tadi? Kelas gitu. Tadi itu ada perbaikan teman di toko mebel ini. Ya perbaikan atap. Memang bahannya mudah terbakar, mebel ya, kain, terus sofa, bahan-bahan kain-kain ya. Jadi cepat sekali rambatannya. Kita sudah berusaha ngeblok tadi, sudah sempat grafik apinya turun, kurva apinya, cuma karena kita terbatas air. Diduga kebakaran tersebut disebabkan arus pendek listrik yang kemudian menyambar mebel di dalam toko. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan setelah sebanyak 20 unit kendaraan damkar dibantu truk tangki air Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 2 pabrik produksi helm dan mebel di pergudangan Miami Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar api Sabtu sore. Diduga kobaran api berasal dari korsleting listrik di dalam pabrik produksi helm saat para karyawan sedang bekerja. Kepulan asap pekat hitam disertai kobaran api seketika membakar pabrik produksi helm di kawasan pergudangan Miami Kalideres, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang dan banyaknya bahan plastik serta zat kimia yang berada di dalam pabrik membuat si jago merah kian membara hingga pabrik produksi mebel yang bersebelahan turut terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku melakukan pemadaman api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam pabrik produksi helm saat para karyawan tengah bekerja. Dari listrik. Dari listrik? Iya betul. Langsung membesar ya? Iya langsung membesar Pak. Ya sih 24 jam dia ada semua simpan soalnya dia itu. Yang kebakar apa ya, bagian mana awal muncul? Di gudang sebelah terus melari ke belakang, ke gudang mebel ini. Setelah 2 jam, kobaran api dapat dipadamkan oleh 17 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat yang dikerahkan ke lokasi. Kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah bus pariwisata terbakar hebat di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu siang. Diduga bus mengalami korsleting pada bagian listrik karena tengah diuji coba usai diperbaiki. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bus pariwisata di jalur Lingkar Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu siang. Beruntung saat kejadian, bus sedang tidak mengangkut penumpang. Sementara sopir beserta rekannya berhasil menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran dengan 2 unit mobil damkar berupaya menjinakkan si jago merah. Kejadian bermula saat bus pariwisata keluar dari bengkel usai diperbaiki karena mengalami kerusakan pada bagian AC dan mesin. Saat tiba di lokasi kejadian, bus mengeluarkan asap disertai percikan api dari dalam kap mesin. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada bagian mesin karena bus tengah diuji coba usai diperbaiki. Ya, sudah diperbaiki, dicoba tenaganya ada enggak gitu loh Pak. Cuma itu aja. Bagian belakang atau konslet tadi? Itu konslet Pak? Ada apa Pak? Belakang itu Mak, enggak ada masalah apa-apa, terus tiba-tiba ada asap putih, terus saya terus berhenti spontan. Meski api berhasil dipadamkan, namun seluruh badan bus telah hangus terbakar. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat macet dari kedua arah Semarang-Solo. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews
melaporkan. Pemirsa, menghadapi Pilkada Kabupaten Bandung Barat, calon Bupati KBB di Pilkada 2024 mulai memanas. Ya, pada Sabtu siang, calon JJ Rici Ismail didampingi kakak iparnya Raffi Ahmad serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hadir di KUD Sarimukti, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kehadiran tiga tokoh tersebut membuat riuh warga yang menyambut terutama emak-emak untuk bisa berfoto bareng dengan Raffi Ahmad dan JJ. Secara tegas, Zulkifli Hasan dan Raffi Ahmad memperkenalkan sosok JJ Rici Ismail yang akan melangkah dalam pencalonan Bupati Bandung Barat KBB di Pilkada 2024. Dalam kesempatan tersebut, Raffi Ahmad berjanji manis jika JJ terpilih menjadi Bupati KBB akan mensejahterakan warga KBB. Yang paling penting semua di sini kita sejahtera bersama-sama. Insya Allah hari ini tadi Kang JJ sudah mau bantu 25 juta. Nanti insya Allah datang ke sini lagi sama Teh Nagita, oke? Sama Rapatar si Kipung, oke? JJ Rici Ismail mengatakan bentuk keseriusannya menjadi kepala daerah atau Bupati Bandung Barat sebab dirinya bukan hanya mempersiapkan diri, namun juga berbagai gagasan untuk memajukan. Buat Bandung Barat supaya lebih maju dan sejahtera. Ini kan kebanyakan Bupati KBB ini jadi tersangka korupsi, nah mungkin nggak takut itu? Ya justru itu, kita harus bisa bersih, nggak boleh aneh-aneh lah. Intinya jadi kepala daerah harus bisa memimpin dengan baik, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Rencananya pengumuman resmi dari partai akan diumumkan pekan depan. Sedangkan pendaftaran ke KPU pada 27 Agustus 2024. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Hasil survei dari beberapa lembaga survei menunjukkan elektabilitas Anies dan Ahok saling kejar-kejaran. Ya, jika akhirnya akan kembali berduel dengan Ahok, Anies menyebut fokusnya adalah untuk rakyat Jakarta. Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait dukungan partai politik yang akan mengusungnya dalam kontestasi Pilkada 2024 saat menghadiri hari ulang tahun organisasi masyarakat Bank Japar Sabtu siang di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Anies juga merespon hasil survei dan bagaimana jika kembali berduel dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tak hanya itu, Anies turut memberikan tanggapan bagaimana jika dirinya dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Bukan hanya dirinya, tapi semua menginginkan agar warga Jakarta merasakan pemerintahannya mengayomi, membela, dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh warganya. Kita merasakan warung-warung, ojek, kemudian pedagang kaki lima, toko-toko. Jadi pilkada ini harus pilkada tentang rakyat, bukan pilkada tentang siapa yang berada di panggung saja, gitu ya. Dalam kesempatan yang sama, Anies berterima kasih kepada Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau Bank Japar yang diketuai oleh Fahira Idris yang juga selaku anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta. Pasalnya dalam acara memperingati hari ulang tahunnya Bank Japar juga mendeklarasikan dukungannya untuk Anies bisa kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Di Bernadi melaporkan. Komika Marshall Widianto kembali mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat untuk maju dalam Pilkada Tangerang Selatan. Ya, selain Marshall, Partai Demokrat juga memberikan surat rekomendasi kepada 62 pasangan calon kepala daerah untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Partai Demokrat resmi mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Ariza Patria, Marshall Widianto. Hal ini dipastikan melalui penyerahan surat rekomendasi Partai Demokrat kepada Ariza dan Marshall di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Sabtu. Selain komedian Marshall, ada juga selebriti Gilang Dirga yang maju sebagai calon wakil wali kota Bandung Barat, berpasangan dengan Dik-Dik Agus Triwiyono. Sebanyak 62 pasangan calon kepala daerah mendapatkan surat rekomendasi dari 103 kabupaten dan kota yang telah diputuskan DPP Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan masih membuka kemungkinan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah
dan memantau hasil survei beberapa pasangan calon, serta tak ingin terburu-buru dalam memberikan dukungan. Tiketnya ada atau tidak? Jadi mungkin saja teman-teman melihat ada tokoh-tokoh tertentu yang punya popularitas, elektabilitas yang baik, tetapi sampai dengan hari ini dan prospek untuk mendapatkan kelengkapan tiket itu masih belum memiliki kejelasan. Disinilah kami harus mengambil keputusan. Tidak mudah, karena kalau mau ideal tentu menentukan hasil survei sampai dengan titik terakhir. Partai Demokrat berharap kemenangan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres 2024 dapat menjadi semangat seluruh kader untuk memenangkan Pilkada mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Julhilmi, Ade Supriyatna, Ainis melaporkan. Tak beralih ke informasi lainnya, akibat tak kuat menanjak, truk bermuatan kopi terguling di ruas jalur alternatif Dago Kiri, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Truk terguling lantaran sopir tak menguasai medan saat mengikuti peta digital. Petugas dan warga berusaha mengevakuasi sebuah truk bermuatan kopi yang terguling di jalan menanjak di jalur alternatif Dago Giri, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Petugas terpaksa menggunakan mobil derek lantaran badan truk melintang di jalan. Kejadian bermula saat truk bermuatan kopi berusaha menaiki jalan yang menanjak. Diduga sopir tak bisa mengendalikan kendaraan, sopir baru pertama kali melintasi jalur ini hingga truk mundur dan terguling. Dan sopir baru pertama kali mengantar barang ke tujuan ke Lembang. Kemudian supir menggunakan Google Map. Dari situ supir tidak mengetahui jalan di Lembang. Sehingga jalan yang tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun kendaraan roda 4 dari arah Lembang menuju Bandung maupun sebaliknya sempat terhenti karena badan truk yang melintang di jalan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwono melaporkan. Pemirsa, belasan hewan ternak warga di Kabupaten Aceh Singkil mati mendadak. Kejadian ini mengakibatkan pemilik hewan ternak resah lantaran matinya belasan hewan ternak itu diduga akibat diracun. Sedikitnya 15 ekor sapi milik warga desa Sidodadi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil mati. Kejadian itu membuat pemilik ternak di desa Sidodadi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil resah lantaran sapi itu mendadak tanpa menunjukkan gejala penyakit. Warga menduga tewasnya 15 ekor sapi itu diduga akibat memakan racun atau sengaja diracun oleh orang yang tak bertanggung jawab dengan tujuan dapat membeli hewan yang telah mati itu. Sejumlah petugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil datang ke lokasi untuk memastikan penyebab kematian. Namun karena kondisi bangkai yang telah membusuk dan berbau, membuat petugas kesulitan menentukan penyebab kematian sapi-sapi tersebut. Kejadian ini sepertinya keracunan karena ada mengeluarkan cairan bebuih dan ada mengeluarkan kotoran macam diare gitu. Berkeliaran di sawit, nggak dijaga, jadi makanya enak aja kalau memang istilahnya ada orang niat jahat untuk meracuni gitu. Kalau dari pupuk sawit, saya rasa kalau dari PT Sopindo kalau pupuknya itu nggak pakai manual, jarang pakai manual, sekarang pakai John Deere orang itu, dan pupuk juga berserakan. Pihak desa telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari pelaku pemberi racun itu. Warga juga diminta lebih mengawasi sapi-sapi mereka. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte melaporkan. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mulai investigasi jatuhnya helikopter di kawasan Pantai Suluban, Kuta Selatan, Bandung, Bali. Tim investigator KNKT melakukan investigasi terkait jatuhnya helikopter Bali Helitour di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Badung, Bali. KNKT memeriksa langsung bangkai heli dan memastikan apakah benar dugaan helikopter terjatuh setelah baling-balingnya terjerat tali layang-layang.
Helikopter Bali Helitur PKWSP yang mengangkut 5 orang, terdiri dari 3 WNI dan 2 WNA ini diketahui layak terbang. Beberapa foto di sini, ya terus nanti dia mulai kumpulkan datanya, ya karena mereka kayaknya butuh berapa hari lah. Untuk detailnya saya terus terang nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi yang ada saat ini, ya kan, itu kan udah jelas tuh terlilit sama benang layang-layang ya, gitu kan. Ya, habis itu ya kalau udah terlilit. Sebelumnya helikopter take off untuk melakukan tur wisata dari helipad Garuda Wisnu Kencana sekitar pukul 14.33 WITA. Helikopter hanya mengudara 4 menit sebelum akhirnya terjatuh. Seluruh penumpang selamat dan hanya alami luka-luka. Dari Badung, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Sistem Microsoft sempat mengalami gangguan, akibatnya sejumlah maskapai Indonesia terdampak dengan melakukan sistem check-in secara online. Namun kini pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah kembali normal. Sistem pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kembali normal setelah sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem operasi Microsoft yang mengalami gangguan menyebabkan sejumlah layanan terganggu. Telah normal di Terminal 3 Bandara Suta, tak lagi ada antrian penumpang yang hendak melakukan proses check-in. Sebelumnya adanya proses pembaruan pada Microsoft Windows 10 OS, operation system yang mengalami gangguan di beberapa negara. Hal ini berdampak pada layanan baik di kelembagaan, perbankan hingga penerbangan yang menampilkan the blue screen of death. Untuk penumpang kayak kita kan nggak bisa banyak memberikan protes lah kasarnya kan. Jadi kita harus terima aja, paling untuk kinerja perhubungannya boleh lebih ditingkatin lagi sih, atau mungkin lebih diberikan alternatif aja. Kalau misalkan once sistemnya itu down, kita bisa dapat informasi yang lebih cepat kali ya, supaya penumpang nggak terlalu berlarut-marut. Diketahui akibat dampak dari gangguan pembaruan sistem Microsoft Windows 10 di dunia, membuat beberapa maskapai seperti Citylink, Air Asia yang menggunakan sistem tersebut terpaksa harus melayani proses check-in penumpang secara manual. Dari Tangerang, Banten, Ayu Pratiwi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Seiring anjloknya harga sayuran di tingkat petani, sebuah kampus di Magelang, Jawa Tengah berinisiatif memborong sayuran dan kemudian dibagi-bagikan ke warga sekitar. Tak urung bermacam jenis sayuran seberat 7 kuintal ludes dalam waktu 20 menit. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Jawa Tengah membagi-bagikan sayur kepada warga di sekitar Jalan Tidar, Kota Magelang secara gratis. Warga pun menyambut antusias kegiatan sosial mahasiswa ini. Warga maupun pengguna jalan yang mengetahui aksi sosial bagi sayur cuma-cuma ini langsung datang mengambil berbagai sayur segar dibeli dari petani di lereng Gunung Sumbing. Dalam waktu 20 menit, 700 kg berbagai jenis sayuran seperti sayur putih, pakcoy, kacang panjang, daun bawang, dan tomat ludes dibagi kepada warga. Aksi ini sengaja digelar untuk membantu para petani seiring anjloknya harga sayuran. Para mahasiswa ini membeli sawi putih dengan 2,5 kali lipat dari harga pasaran, sebesar Rp500 per kilonya. Pakcoy dibeli 2 kali lipat harga pasaran, Rp500 per kilonya. Dan kacang panjang, daun bawang, dan tomat dibeli dengan harga normal. Pokoknya berkah lah, berkah selalu, semoga ya bantu banget lah dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Harga sayur kayaknya juga anjlok ya, jadi ya alhamdulillah. Kerja keras petani itu sangat luar biasa untuk bisa tetap dia bekerja sesuai dengan bidang sebagai petani. Namun tanggung jawab pemerintah semestinya bertanggung jawab untuk menstabilkan harga di pasar. Bagaimana petani juga tidak terpuruk karena kemudian melimpahnya sayuran kemudian turun harga. Mahasiswa juga membagikan sayuran gratis kepada tukang becak, para pedagang hingga pemilik toko yang berada di sekitar komplek kampus. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, selama beberapa hari berturut-turut dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami fenomena embun es atau salju Dieng dengan suhu udara turun hingga mencapai -1 derajat.
Ya, meskipun fenomena ini menarik minat banyak wisatawan, akan tetapi dampaknya sangat merugikan bagi para petani kentang yang mengalami kerusakan tanaman dan gagal panen. Embun es atau dikenal juga dengan sebutan embun upas muncul di pagi hari antara pukul 4 pagi hingga pukul 6 pagi. Suhu terendah yang tercatat dalam sepekan mencapai minus 2 derajat Celcius. Kondisi ini terjadi akibat penurunan suhu yang ekstrim di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Fenomena embun es ini menarik bagi banyak wisatawan yang penasaran dengan keunikan salju Dieng. Namun bagi petani kentang, suhu ekstrim dan embun es menjadi ancaman serius untuk tanaman kentangnya. Seorang petani asal Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Puluhan petak tanaman kentangnya yang sudah berusia 50 hari tanam rusak layu dan mati akibat penurunan suhu ekstrim dan diselimuti embun es. Mati, keseng itu. Daunnya kena layu gitu, Pak? Layu, seperti digodok lah. Seperti direbus? Ya, direbus. Ya, kalau total itu 50 enggak tumbuh lagi. Kalau yang masih di bawah umur masih tumbuh, tapi kalau nggak ada susulan, kalau ada susulan ya sudah mati ya Pak. Habis semua, habis total. Petani kentang dipastikan mengalami gagal panen dan harus menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah. Para petani telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak embun es seperti penyemprotan, namun usaha tersebut terbukti tidak efektif. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 dibekali fisik dan mental sebelum mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan HUT RI ke-79 tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara IKN. Ya, salah satu kegiatan yang diikuti yakni hotpot. 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 melatih kekompakan hingga toleransi dengan mengikuti outbound di Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Cibubur, Jawa Barat, Sabtu. Kegiatan meliputi pembekalan pembelajaran aktif pembinaan ideologi Pancasila dan pembekalan nilai-nilai kebangsaan dari Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI. Dengan outbound, para peserta diharapkan mengerti apa nilai-nilai yang terkandung seperti nilai Pancasila dan nilai religius. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ada keunikan. Outbound ini juga melatih kekompakan mereka. Kemarin saya juga bicara narasumbernya supaya menyampaikan materi dengan tidak terlalu bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, sehingga mudah dipahami, sederhana, sehingga mereka mengerti. Setelah dia kembali dari outbound akan tahu arti kebersamaan, arti kejujuran, arti sportivitas, arti saling menolong sesama teman. Itu akan terasa setelah mereka pulang dari kegiatan ini. Kegiatan kali ini merupakan rangkaian kegiatan pembekalan pembelajaran aktif pembinaan ideologi Pancasila dan pembekalan nilai-nilai kebangsaan sebelumnya nanti diberangkatkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk melaksanakan tugas pengibaran Sang Merah Putih pada upacara peringatan HUT RI ke-79 tahun 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, menghadiri seminar pembekalan nasional anggota legislatif Partai Perindo 100% lapor LHKPN yang dilaksanakan secara daring. Pembekalan ini menjadi bentuk komitmen Partai Perindo dalam mendukung pemberantasan korupsi di tanah air. Komitmen menjaga integritas dan profesionalitas, Partai Perindo menggelar pembekalan kepada kader yang lolos menjadi anggota legislatif. Acara dengan tema Alek Perindo 100% Lapor LHKPN ini merupakan pembinaan dan kaderisasi serta bentuk ketaatan pada hukum. Ketua Harian Nasional DPP Perindo, Angela Tanusudibyo, menekankan pentingnya integritas anggota legislatif terpilih dalam menjalankan tugas dan fungsinya di legislatif. Kalau mau menggapai Indonesia yang sejahtera, hanya bisa dilakukan jika semua individu yang bekerja bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini memiliki integritas,
memiliki kapasitas dan komitmen untuk berjuang tanpa pamrih, serta menjadikan pekerjaan ini sebagai sebuah pengabdian bagi bangsa dan negara. Ada PKPU nomor 6 tahun 2024. PKPU itulah yang menjadi dasar Bapak Ibu harus lapor LHKPN. Karena tadi gitu ya, KPU, KPK, kami sama-sama berkomitmen gitu ya mengajak Bapak Ibu sebagai calon legislatif untuk berkomitmen sama-sama melakukan pemberantasan korupsi melalui pelaporan LHKPN. Seluruh anggota legislatif Partai Perindo terpilih diminta untuk menuntaskan LHKPN sebelum Mukernas tanggal 29 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya pemirsa, Festival Budaya Jepang digelar di Istora Senayan GBK. Festival ini menjadi salah satu ajang untuk berkumpulnya para pecinta budaya Jepang. Konnichiwa pemirsa, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, sekarang saya sedang berada di kawasan Istora Senayan Jakarta yang mana sedang berlangsung acara kegiatan Impact Nation tahun 2024 yang mana merupakan acara khusus komunitas dari Jepang-Jepangan atau pecinta-pecinta Jepang, anime dan juga budaya-budaya Jepang lainnya. Dan tentunya saat ini pun saya akan bertanya dengan salah satu cosplayer yang ada di sisi sebelah kanan saya. Ini cosplay begini pakai budget berapa sih untuk beli baju sendiri? Aku kebetulan ini aku rental. Untuk harga rentalnya ini tuh 75.000 per satu hari. per 3 hari. Kebetulan punya sendiri. Nah, ini karakter apa? Karakter apa? Ini karakter manhwa dari Korea. Manhwa dari Korea, webtoon. Manhwa. Oke. Banyak? Iya, sama. Kita satu. Oh, satu film itu ya. Untuk event ini sendiri memang banyak sekali antusias dari masyarakat, terutama dari para pecinta anime seperti itu yang ikut serta dalam acara ini. Dan juga bagi Anda yang ingin mencicipi berbagai hidangan khas dari Jepang-Jepangan ataupun berbagai manga, kemudian ada film-film atau DVD-DVD yang dijualkan di sini, Anda juga bisa menemukan di sini. Kemudian untuk tiket masuk sendiri ini dibanderol dengan harga Rp150.000 untuk satu hari. Baik itu hari ini tanggal 20 Juli 2024 sama dengan 21 Juli 2024. Kemudian untuk harga masuk ke tiket konser ini berbeda, yakni dibanderol dengan harga Rp1 juta. Kemudian untuk acara ini sendiri dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nata Arman, Nadifa, iNews melaporkan. Pemirsa, warga kampung nelayan di Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur dihebohkan dengan penampakan buaya yang seringkali mereka lihat saat pergi dan pulang melaut. Tak hanya menampakkan di dekat tambak warga, buaya muara tersebut sering mendekati perkampungan hingga membuat warga resah. Warga kampung nelayan Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan penampakan buaya muara di permukaan sungai. Diduga buaya muara ini sering muncul untuk mencari makan ikan dan udang di sekitar tambak milik warga. Buaya bahkan muncul pada siang hari mendekati pemukiman warga. Selama 2 tahun ini, buaya terlihat di malam hari saat para nelayan pergi melaut mencari ikan. Dan saat nelayan berlayar menuju tambak, buaya juga kerap terlihat di rawas pada siang hari saat warga beraktivitas. Bahkan buaya berukuran besar kerap muncul mendekati perkampungan warga. Penambahan buaya ini sering, Pak. Kalau ini itu tadi malam, kadang siang ya ada, malam ya ada. Kalau buayanya memang banyak, tapi penampakannya sering. Yang sering dilihat itu ya seperti orang naik perahu. Gitu. Siang juga siang. Meskipun buaya tak pernah menyerah, namun kaliran buaya di sekitar pemukiman meresahkan warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, melihat peluang usaha ternak lele cukup menjanjikan. Puluhan warga desa Cihoe, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat memanfaatkan lahan persawahan untuk budidaya ikan lele. Ya, hasil budidaya lele ini pun mampu mendongkrak perekonomian para peternak lele hingga bisa meraup omset ratusan juta rupiah per bulan. Inilah
adalah Desa Cihoe, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, sentra penghasil ikan lele yang melimpah. Ada puluhan warga memanfaatkan lahan persawahan yang kosong untuk budidaya lele. Salah satunya Juanda yang membudidaya ikan lele sejak tahun 2017 dengan menggunakan satu empang berukuran 15 kali 10 meter berisi 2.000 benih ikan lele yang didapat dari Cianjur. Selama 7 tahun, pria 37 tahun ini harus pelajari kendala seperti kondisi air dan penyakit ikan agar panen lelenya berlimpah. Selain itu, biaya untuk kelola usaha ini tidaklah sedikit. Dengan modal awal 30 juta rupiah, kini Juanda meraup omset hingga 100 juta rupiah per bulan. Karena kan pakan ini kan makin melonjak terus nih harganya. Jadi kita karena patok dari modal juga ya kita mau nggak mau minjem dari KUR itu. Nah, karena kan kebutuhan kita di empang ini kan bukan hanya khusus pakan sama bibit, tapi juga saya kayak tadi butuh sedot air. Saat ini Juanda telah memberdayakan sekitar 20 orang warga setempat dengan sekali panen per bulan bisa mencapai 4 ton lele. Juanda dan peternak lele lainnya berharap budidaya ikan lele asal Desa Cihoe bisa naik kelas dan pangsa pasarnya kian meluas. Wow, pemirsa, ini banyak banget ikan lelenya. Nah, ternyata ini satu kolam ini bisa memproduksi sekitar 1 ton lebih atau 1.500 kg. Wow, banyak banget ya. Nah, dengan adanya budidaya ternak lele ini ternyata bisa mendongkrak perekonomian warga Desa Cihoe dan bahkan ini bisa tembus ke pasar se-Jabodetabek. Dari Bogor, Jawa Barat, Stevia Disirait dan Ilham Jarkasi, iNews melaporkan. Desa Wanurejo di Magelang dan Desa Patak Banteng di Wonosobo, Jawa Tengah masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Dua desa ini dikunjungi Menparekraf Sandiaga Uno untuk melihat langsung potensi pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Desa Wisata Wanurejo, Magelang, Jawa Tengah yang menjadi gerbang masuk kawasan destinasi pariwisata super prioritas Borobudur masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Disambut tarian Kanggareng di Candi Pawon, Dusun Ronjolanan, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi desa ini. Di sini Sandiaga menjajal sederet atraksi wisata yang ditawarkan dan telah menjadi kekuatan desa ini menjadi desa wisata terbaik di Indonesia. Dan dari 6.016 desa wisata, Wanurejo ternyata memiliki banyak keunggulan. Dan saya tadi melihat langsung mulai dari Rengginang sampai ke Candi Pawon, dan saya berharap teman-teman semua berkolaborasi untuk mendukung Wanurejo. Sementara itu di Wonosobo, Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi Desa Patak Banteng yang juga masuk 50 besar ADWI 2024. Desa yang berada di Kecamatan Kejajar ini memiliki pesona Gunung Prau. Sandiaga juga memuji pengelola yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan wisatawan dengan menerapkan manajemen risiko keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dari Magelang dan Wonosobo, Jawa Tengah, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kuliner nih Mega dan juga pemirsa. Makan nasi babat mungkin sudah biasa, tapi bagaimana ya jika wadah nasi babat ini menggunakan daun jati? Ini patut dicoba ya Angel dan juga pemirsa. Jadi aroma daun jati yang khas akan membuat rasa nasi babat menjadi lebih nikmat. Kreativitas warga di lereng Gunung Anjas Moro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dalam menarik kunjungan wisatawan seolah tak ada matinya. Seperti menu baru yang viral di Wonosalam ini, yakni nasi babat godong jati. Nasi babat disajikan dengan lauk daging bagian dalam atau jeroan sapi. Uniknya nasi babat ini disajikan tidak menggunakan piring seperti biasa, tetapi menggunakan wadah daun godong jati. Selain karena bahan baku daun jati di lereng Gunung Anjas Moro melimpah, penggunaan daun jati sebagai pembungkus makanan juga dapat memberikan aroma khas yang membuat makanan lebih nikmat. Selain itu, penggunaan daun jati sebagai pembungkus konon dapat membuat makanan menjadi lebih awet atau tidak mudah basi. Nasi jagungnya enak,
Terus sambelnya juga pas, nggak terlalu pedas, juga enak. Terus yang menjadi khas ini adalah daun jatinya, sehingga aromanya ada aroma khas. Selain itu juga petenya yang menjadi khas Wonosalam ini, yang menjadi ciri khas tersendiri, yang menjadi perpaduan yang. Sensasinya yang pertama wangi, bau daun jati. Yang kedua, kalau misalkan mau di take away kemana-mana, kalau misalkan keluar kota, itu nggak gampang basi. Dalam penyajiannya tak hanya nasi putih, tapi juga nasi jagung yang menjadi favorit sebagian besar pengunjung. Harga per porsi nasi babat godong jati ini hanya Rp15.000, yang setiap hari bisa laku hingga 100 porsi. Dan pada hari libur bisa mencapai 250 porsi per hari. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.